Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Tugas Besar Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yang mana kami menggunakan UMKM Teh Ginastel sebagai objek kami. Next. Oke, di sini untuk anggota kelompoknya, yaitu pertama ada Ilham Bagaskara, lalu ada saya sendiri, Alia Davina, dan ada Dendi Prawira. Baik, selanjutnya untuk profil mitra kami sendiri, di sini kami menggunakan mitra dari TG Natstel. Kami menggunakan salah satu cabangnya yang terletak di Jalan Seruni Purwosari, Lamayan, Surakarta. TG Natstel sendiri merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner minuman, khususnya teh dan minuman dingin siap saji. Usaha ini dijalankan dalam bentuk booth yang berlokasi di pinggir jalan, dengan target pasar seluruh kalangan masyarakat umum. Secara pengoperasionalan, TG Natstel ini ada dua orang. Yang pertama ada ownernya atau pemiliknya. Kemudian ada karyawan yang bertugas melayani transaksi harian selama proses penjualan. Boleh di next. Nah, selanjutnya identifikasi masalah. Kami telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi di Binance yang dapat mempengaruhi efektivitas keuangan usaha. Yang pertama ada pencatatan transaksi masih bersifat manual. Kedua, sulit mengetahui kinerja keuangan usaha. Ketiga, pengendalian persediaan belum optimal. Kemudian keempatnya, belum tersedianya informasi posisi keuangan secara menyeluruh. Oke, baik di sini selanjutnya terdapat proses bisnis dari UMKM Teh Ginasel itu sendiri, yang dimana di sini terdapat dua aktor eksternal yaitu ada pelanggan dan juga supplier, lalu ada dua aktor internal yaitu karyawan dan owner. Nah, di sini prosesnya tuh dimulai ketika operasionalnya ini telah disiapkan, lalu owner akan mengecek stok bahan baku di gudang. Lalu jika stoknya tidak mencukupi, maka owner akan memesan bahan baku ke supplier. Lalu setelah uh, supplier mengirimkan bahan baku dan owner telah menerima bahan baku tersebut, maka owner akan menyimpan bahan baku. Lalu jika stoknya dirasa sudah cukup, maka pegawai akan membuka booth. Lalu nantinya pembeli akan datang dan akan memilih menu. Lalu pegawai akan menerima pesanan. Lalu nanti pegawai akan menyiapkan pesanan sesuai dengan varian yang dipilih. Di sini terdapat tiga varian, yaitu ada teh original, milk tea, dan juga milk tea. Lalu setelah variannya itu disiapkan, nantinya pelanggan akan melakukan pembayaran. Lalu pegawai akan menerima pembayaran tersebut dan akan menyerahkan pesanan ke customer. Lalu setiap terjadinya transaksi, nanti pegawai akan mencatat transaksi tersebut ke buku catatan, lalu akan membuat rekapan penjualannya yang nantinya akan diserahkan ke owner, lalu owner akan mengevaluasi kebutuhan untuk stok berikutnya. Oke, next. Oke, baik di sini terdapat chart of account yang kami pakai. Yang mana di sini untuk kode 101 itu untuk akun kas, 120 untuk perlengkapan, 401 untuk pendapatan penjualan, 729 untuk beban sewa tempat, 730 untuk beban listrik dan air, 731 untuk beban gaji karyawan, dan 732 untuk beban bahan baku. Next. Baik, selanjutnya di sini terdapat beberapa laporan keuangan. Oke, selanjutnya untuk jurnal umum. Ini merupakan contoh nyata dari transaksi harian dari TG Nasdem. Periode dari Desember 2025 sampai dengan Mei 2026. Kita bisa lihat pencatatan penjualan harian dan pembelian bahan baku seperti teh original Ginastel, kemudian ada bubuk milk tea. Saat ini pencatatan masih dilakukan manual, sehingga rentan dengan kesalahan, lambat, dan dapat menyita waktu. Oke, nah nantinya akan kami tampilkan di spreadsheet untuk data lengkapnya. Kita boleh di next. Oke, untuk account ledger sendiri merupakan dari pembukuan dari kas ini. Kita bisa lihat dari pembelian bahan baku, kemudian ada debit, ada kredit, dan saldo yang tersisa. Itu sama sampai dengan slide ke-19 ya. Setiap pembelian bahan baku juga seperti teh Ginastel,
nantinya akan tercatat sebagai kredit. Dan kemudian saldo kas terus terupdate otomatis di kolom saldo. Dari data ini kita bisa lihat bahwa setengah bulan pertama saja pergerakan kas sudah cukup aktif dan kompleks. Nah, nah, kemudian ini dapat sangat mempengaruhi alur dari kas keuangan nanti. Oke, mungkin itu saja. Baik, di sini selanjutnya ada neraca saldo atau trial balance eh, yang mengacu pada laporan keuangan yang sebelumnya. Yang di sini itu ada periode Desember yang mana untuk debit itu totalnya 35.422.000 yang mana ini balance dengan kreditnya yaitu 35.422.000. Begitu juga dengan periode Januari 2026 untuk debitnya itu sebesar 29.427.000 yang mana balance dengan kredit yaitu 29.427.000. Nah, berdasarkan kedua periode tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pencatatannya ini dan pengelompokannya ini sudah dilakukan dengan baik. Karena total debit dan kreditnya itu balance seperti yang sudah disebutkan tadi. Sehingga datanya ini siap untuk digunakan penyusunan laporan, laba rugi, dan analisis keuangan. Next. Selanjutnya di sini terdapat income statement atau laporan laba rugi, yang mana di sini untuk total pendapatannya itu sebesar 238.997 rupiah. Lalu untuk total HPP-nya itu sebesar 19.735.000 rupiah. Yang mana jika ini dikurangkan, maka akan menghasilkan laba kotor sebesar 219.262 rupiah. Lalu terdapat juga perhitungan dari beban operasional, yaitu dari beban gaji karyawan, beban sewa tempat, dan beban listrik air, yang mana jika ditotalkan itu sebesar 15.900.000. Nah, maka total untuk laba bersihnya itu sebesar 203.362.000. Next. Oke, selanjutnya di sini terdapat analisis rasio yang mana kami menggunakan rasio profitabilitas khususnya itu di net profit margin atau NPM yang mana di sini menggunakan dua komponen yaitu total penjualan sebesar 238.997.000 dan juga laba bersih sebesar 203.362.000 yang mana ini didapatkan dari laporan laba rugi sebelumnya. Lalu dari hasil perhitungan NPM-nya itu didapat sebesar 85,09%. Yang mana di sini bisa kita simpulkan dengan nilai NPM sebesar 85,09% ini menunjukkan tingkat profitabilitas yang sangat tinggi untuk ukuran UMKM. Lalu juga ini menunjukkan bahwa usahanya ini mampu untuk menghasilkan laba bersih yang besar dibandingkan pendapatannya serta mengelola biaya operasionalnya dengan baik. Next. Selanjutnya terdapat desain sistem. Oke, untuk functional requirement, ada 10 kebutuhan fungsional yang nantinya akan kami terapkan pada sistem. Yang pertama untuk pegawai sendiri itu kita bisa sistem sistem bisa mencatat transaksi harian, otomatis buat jurnal, catat stok, dan tampilkan stok real time lengkap dengan notifikasi kalau stok hampir habis. Nah, untuk pemiliknya, sistem akan menghasilkan laporan jurnal, neraca saldo, laba rugi, dan dashboard analisis bisnis secara otomatis, serta pemilik juga bisa melihat seluruh riwayat transaksi lengkapan saja transaksi terjadi. Oke, boleh di next. Soalnya untuk non-functional requirement, selain fitur, sistem juga nantinya harus memenuhi standar kualitas dari mulai security, kemudian performance, reliability, usability, dan maintainability. Untuk security sendiri, semua user login harus terlebih dahulu login, kemudian hak akses dibedakan antara pegawai dan pemilik, dan data dapat terenkripsi. Performance respon harus di bawah 2 detik, kemudian reliability uptime 99% dengan backup berskala, usability antarmuka sederhana bisa dipakai tanpa pelatihan panjang, maintainability nantinya sistem harus mudah diperbarui untuk menambah jenis transaksi di kemudian hari. Oke, next. Selanjutnya di use case diagram. Diagram ini memperlihatkan siapa melakukan apa di dalam sistem. Di sini kita bisa lihat pegawai ini bisa login, bisa mencatat
transaksi, membuat jurnal otomatis, catat stok masuk, dan lihat stok real time. Kemudian pemilik bisa mengakses semua itu, plus dapat melihat laporan keuangan, jurnal umum, neraca saldo, laba rugi, total pengeluaran, ringkasan penjualan, laba bersih, dan status stok. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini terdapat activity diagram. Yang pertama itu activity diagram untuk mencatat transaksi dan buat jurnal otomatis. Yang mana di sini terdapat dua swim lane, yaitu ada swim lane user dan juga sistem. Oke, di sini pertama user memilih menu catat pemakaian bahan baku, lalu nantinya sistem akan menampilkan daftar item bahan bakunya, lalu user akan memilih item bahan baku, lalu akan menginputkan jumlah yang dipakai dan akan menekan tombol simpan. Nantinya sistem akan memvalidasi inputan tersebut. Jika stoknya tidak mencukupi, maka sistem akan menampilkan pesan stok tidak cukup. Lalu aktivitas ini looping sampai inputannya itu valid. Lalu apabila stoknya itu cukup, maka sistem akan mengurangi jumlah stok item tersebut, lalu menyimpan catatan pemakaian, lalu akan menampilkan konfirmasi pemakaian berhasil dicatat. Untuk activity diagram yang kedua yaitu melihat laporan keuangan. Sini sama ada dua swimlane yaitu ada pemilik dan juga sistem. Yang mana di sini pemilik itu akan memilih menu laporan, lalu sistem akan memilih pilih jenis tampilan submenu pilihan laporan, lalu nantinya pemilik akan memilih jenis laporan dan sistem nanti akan menampilkan laporan sesuai dengan jenis yang dipilih oleh pemilik. Next. Selanjutnya di sini terdapat sequence diagram yang di sini aktornya itu pegawai, lalu ada form transaksi sebagai boundary-nya, lalu ada transaksi controller dan database. Di mana di sini pegawai akan memilih menu catat transaksi ke form transaksi, lalu form transaksi akan menampilkan formnya ke pegawai. Dan pegawai akan menginput data transaksi tersebut, lalu form transaksi akan mengirimkan data transaksinya ke transaksi controller. Lalu nanti ada self message dari transaksi controller yaitu untuk memvalidasi data yang dikirim dari form transaksi tadi. Lalu di sini ada alternatif yang mana ada dua kondisi, yaitu jika validasinya itu stoknya tidak lengkap, maka em, transaksi controller akan menampilkan pesan error ke form transaksi. Lalu form transaksi akan meminta melengkapi data ke pegawai. Lalu jika kondisinya itu stoknya lengkap, maka transaksi controller akan menyimpan data transaksi ke database, lalu transaksi controller juga membuat jurnal otomatis. Lalu database akan menyimpan jurnal tersebut, lalu transaksi controller akan menampilkan notifikasi berhasil ke form transaksi. Lalu dari form transaksi em, akan menampilkan pesan transaksi berhasil dicatat ke pegawai. Next. Oke, selanjutnya untuk komponen diagram. Di sini kita bisa lihat dalam sistem T Financial ini terdapat 4 layer utama. Yang pertama ada front end, back end, kemudian ada security dan authenticators, kemudian ada database. Di front end kami bagi menjadi dua, antar muka pegawai untuk catat transaksi, stok, dan riwayat. Kemudian antar muka pemilik untuk laporan keuangan, dashboard, dan notifikasi. Keduanya terhubung ke backend via REST API. Di backend sendiri kita terlihat ada beberapa controller seperti author, transaction, stock, report, dashboard, dan notifikasi. Kemudian untuk security authenticator, ini adalah ada validasi kredensial, kemudian user data protection. Nah, selanjutnya untuk database sistem ini, kami menyimpan beberapa data. Yang pertama ada data pengguna, data transaksi, data persediaan, data laporan, kemudian ada histori aktivitas, dan data jurnal umum. Oke, boleh dinas. Oke, di sini selanjutnya ada deployment diagram yang mana diagram ini itu menggambarkan hubungan antara perangkat keras yang dipakai di sistem kami. Di sini ada node client device yang mana execution environment-nya itu menggunakan web browser. Artefaknya itu next.js. Lalu terdapat Node Application Server untuk execution environment-nya itu menggunakan Node.js runtime. Lalu ada beberapa artefak juga di dalamnya, yaitu ada next.js server side, API routes, dan juga business logic. Mana di sini terhubung melalui
um, HTTPS request. Lalu di sini terdapat Node Database Server yang mana execution environment-nya itu menggunakan MySQL. Next. Oke, selanjutnya ada implementasi sistem akuntansi. Dari sebelum kita rancang, kita menggunakan membuat sebuah website di mana website ini digunakan untuk mengatur akuntansi dari UMKM Teh Ginastel. Sini kami langsung demokan saja. Untuk pada fitur-fitur yang ada di sini ada fitur dashboard, pencatatan transaksi, pendataan persediaan atau stok, jurnal umum, buku besar, lalu neraca saldo, dan juga hasil dari laporan laba dan rugi. Lalu untuk fitur yang pertama, sebenarnya saya mention dulu karena ini websitenya dalam masa uji cobaan, maka di sini eh, kita masih belum bisa melakukan input data secara melalui database. Jadi di sini hanya melalui data demo saja. Jadi di sini bisa diklik isi data demo. Nah, di sini kita dapat melihat melalui dashboard ini seperti sekilas dari data yang ada di dalam UMKM Ginastel. Ya, beberapa di antaranya itu ada penjualan bulan ini, pengeluaran bulan ini, laba bersih, total transaksi bahan baku, dan juga nilai persediaan. Lalu ini juga bisa dapat divisualisasikan dari dashboard itu sendiri. Contohnya di sini ada bar chart, yaitu adalah grafik untuk penjualan dan pengeluaran itu per bulan. Di sini bisa terlihat pengeluarannya itu ada di 3 juta, penjualannya penjualannya itu ada di 5 juta. Lalu di sini ada sekilas dari transaksi terbaru dan juga ada grafik untuk tren laba bersih. Lanjut untuk transaksinya sendiri, fitur pencatatan transaksi itu kita bisa menambahkan transaksi. Nah, di sini transaksinya itu lebih ke hari, jadi kita bisa memasukkan tanggalnya, lalu jenis transaksinya bisa penjualan, pembelian bahan baku, pembayaran gaji, pembayaran sewa, pembayaran listrik dan air, dan pengeluaran lainnya. Lalu kita bisa memasukkan keterangannya. Contohnya adalah penjualan pada hari ini. Lalu kita bisa memasukkan nominal yang bakal kita masukkan ke dalam database. Nah, di sini contohnya yang bisa divisualisasikan di sini ada tanggalnya, jenis transaksinya apa, keterangannya, atau contohnya di sini penjualan produk harian dengan nominal 5 juta. Di sini juga bisa kita edit dan juga bisa kita hapus untuk memanajemen pencatatan transaksi. Lalu kita masuk ke persediaan. Nah, fitur ini digunakan untuk pencatatan stok bahan baku, di mana kita bisa menambahkan bahan baku, yaitu kita bisa menambahkan nama bahannya apa, satuannya dalam kilogram itu berapa, lalu kita menuliskan stok awalnya itu berapa, dan juga stok minimumnya itu berapa, sehingga di sini kan ada statusnya. Nah, statusnya ini semisal eh, stok itu masih di atas minimum, maka di sini statusnya itu masih aman. Dan ketika stoknya itu ada di bawah minimum, nanti bakalan ada warning atau nanti bakalan statusnya jadi tidak aman seperti itu. Lalu kita masuk ke jurnal umum. Nah, di sini jurnal umum seperti yang disebutkan atau dimention oleh teman saya tadi, di sini jurnal umumnya adalah kita langsung menggenerate dari yang ada di page transaksi. Jadi kita menambahkan pencatatan transaksi, lalu bakalan ke generate secara otomatis menjadi jurnal umum. Contohnya di sini beberapa hal yang bisa divisualisasikan itu ada nomor jurnal, tanggal, akun debit, akun kredit, dan juga nominal, juga nomor referensinya. Nah, nomor referensi ini juga tergenerate secara otomatis. Lalu selanjutnya ada buku besar. Nah, di buku besar ini seperti fitur jurnal umum, ini juga tergenerate secara otomatis. Di mana di sini kita juga dapat melihat melalui nomor akunnya. Di sini contohnya 101 untuk kas, 102 untuk persediaan, dan 401 untuk pendapatan penjualan, dan seterusnya. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini, diantaranya kita bisa memfilter sesuai dengan eh, akun atau nomor akunnya. Di sini kita bisa memilih 101, 02, 401, dan lain-lain. Nah, di sini beberapa hal yang bisa ditampilkan, yaitu ada tanggalnya, keterangannya, debit, kredit, dan juga saldo saldo yang berjalan sekarang. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo. Nah, di sini kita bisa melihat neraca saldo.
secara otomatis melalui input data pada input transaksi. Nah, sini bakal terlihat beberapa poin. Di sini poinnya itu ada yang pertama ada kode akunnya, nama akunnya, total debitnya, dan juga total kreditnya. Nah, selanjutnya ada fitur yang terakhir. Nah, di fitur terakhir ini kita bisa melihat laporan laba dan rugi secara otomatis. Contohnya di sini kita melihat laporan laba dan rugi pada hari ini atau bulan ini, di mana untuk pendapatannya itu adalah pendapatan penjualan itu dari 5 juta, bebannya itu ada beban gaji itu 750.000, beban sewa 500.000, beban listrik dan air itu 250.000, maka di totalnya itu ada total bebannya itu ada 1.500.000. Nah, di sini kita juga bisa melihat laba bersihnya yaitu ada di 3.500.000 dengan rumus total pendapatan dikurangi total beban. Oke, sekian dari websitenya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini setelah kita membuat website tersebut sebagai solusi, di sini ada beberapa hal hasil dari implementasi dan evaluasi. Yang pertama dari permasalahan yang pertama yaitu ada pencatatan transaksi secara manual. Nah, melalui sistem kami itu bisa dicatat transaksi secara digital. Nah, dari hasil evaluasinya, maka transaksi yang sebelumnya kita catat secara manual dapat disimpan secara digital dan dapat disimpan secara terstruktur. Lalu untuk permasalahan yang kedua itu sulit membuat jurnal umum. Nah, setelah kami melakukan solusi tersebut, maka jurnal umum itu dapat di-generate secara otomatis. Nah, dari hasil evaluasinya, jurnal itu bisa terproduksi secara otomatis berdasarkan transaksi. Lalu untuk permasalahan yang ketiga, itu sulit mengetahui kinerja keuangan. Dengan adanya website yang kami usulkan, ini kita bisa dapat melihat dashboard dan juga laporan laba rugi. Dari hasil evaluasinya, maka pemilik dapat memantau laba dan pengeluaran secara cepat. Untuk masalah yang keempat, itu pengendalian persediaan belum optimal. Nah, setelah kita memberikan solusi, maka nanti manajemen persediaan dan mutasi stok itu lebih terstruktur dan juga lebih efisien. Dari hasil evaluasinya, stok bahan baku dapat dipantau secara real time, jadi bisa meminimalisir kesalahan inputan data. Nah, setelah itu ada permasalahan yang terakhir yaitu belum tersedia laporan keuangan. Dah dengan adanya solusi dari kami, kita bisa membuat laporan keuangan secara otomatis yaitu diantaranya ada buku besar, neraca saldo dan juga laba rugi. Nah, dari hasil evaluasinya, laporan keuangan dapat dihasilkan secara otomatis, diantaranya ada buku besar, neraca saldo dan juga laba rugi dan juga lain-lain. Nah, selain solusi dari kami yang membuat website, di sini ada beberapa website yang sudah tersedia di publik, yaitu ada contohnya di sini ada Kasir Pintar. Nah, kenapa Kasir Pintar? Karena Kasir Pintar itu sudah eh, ter- eh, terdiri dari beberapa fitur-fitur yang kami buat tadi. Contohnya di sini ada transaksi per produk, rekap pendapatan harian, dan bulanan secara otomatis, manajemen stok bahan baku, dan juga laporan penjualan secara real time. Untuk manfaat yang bisa diberikan pada kasir pintar, yaitu ada eliminasi risiko kesalahan pencatatan manual, hemat waktu, laporan keuangan yang akurat dan otomatis, lalu pemilik dapat memantau penjualan dari mana saja, karena sifatnya ini adalah website yang bisa diakses secara online. Nah, kesimpulannya di sini, berdasarkan penyusunan dan analisis laporan keuangan yang kami kerjakan, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini atau UMKM di Nasdaq ini bisa memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dengan tingkat profitabilitas yang sangat tinggi. Laporan keuangan yang disusun juga dapat menjadi dasar dalam evaluasi dan pengambilan keputusan usaha UMKM di Nasdaq. Nah, di sini selain kesimpulan kita juga memberikan beberapa saran, di antaranya yang pertama adalah mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis web untuk mempermudah pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, kita melakukan pencatatan transaksi secara rutin agar informasi keuangan tetap akurat. Yang ketiga, memanfaatkan laporan keuangan dan analisis profitabilitas sebagai dasar evaluasi kinerja usaha. Yang keempat, itu kita bisa mengelola persediaan secara terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional usaha. Sekian dari kelompok 6. Bila ada salah kata, mau dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.